Saya akan memulai perbincangan kita tuh dengan sebuah quote dari seseorang yang sangat famous, Ronald Reagan, dikatakan begini, "We cannot help everyone." Kita nggak bisa bantu semua orang, but everyone can help someone. Tetapi semua orang bisa membantu seseorang. So, quote tersebut menginspirasikan tema perbincangan kita pada hari ini, yaitu investing in humanity. Sebelum kita melangkah ke sesi berikut, saya akan persilahkan District Governor kita, Febri Dipo-Kusumo, untuk memberikan sedikit updates tentang apa saja yang Rotary sudah lakukan selaku People of Action. Monggo, Diji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk semua. Salam hangat dari Kota Solo untuk semuanya. Buat Bang Andi, terima kasih untuk kesempatan ini kali kedua dengan Rotary Club, karena ketika District Conference di Jakarta, Bang Andi sudah tampil di panggung Rotary dan hadir di sini sahabat-sahabat Rotarian, Rotor Actor, dan juga teman-teman dari Rotarian. Dan di sini saya lihat juga hadir, ini tamu-tamunya Kick Andy, ada Dr. Budi Laksono, Rotarian kami dari Semarang. Saya lihat ada John Su, di manakah? Nah ini dia yang juga menjadi tamu Kick Andy dari Jakarta, Rotary dari Jakarta. Dan kami juga ada Dr. Luisa, tapi mungkin belum bergabung dari Rotarian Jakarta. Jadi hubungan Bang Andi dengan kami sudah sangat dekat secara koneksi, dan saya melihat benih baik yang dibuat itu memiliki sebuah kesamaan visi misi dengan Rotary kami. Ini sekilas dari apa yang sudah dilakukan Rotary Club, sebuah organisasi pengabdian masyarakat yang tertua di dunia dalam 6 area fokus, ada di bidang pendidikan, ekonomi, kemudian water sanitation, pencegahan penyakit, kemudian juga ada kesehatan ibu dan anak, dan ada peace and resolution conflict. Banyak hal yang dilakukan Rotary di Indonesia karena kami berada di Distrik 3420, meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua, dan Distrik 3410 di Jakarta, Sumatera, dan Kalimantan. Salah satu highlight proyek kami dengan Rotary Hawaii, mereka datang sekitar 50 Rotarian dan datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, dengan sebuah proyek mendonasikan di dalam rupiah sekitar 2,5 miliar untuk alat di PMI untuk tes darah, golongan darah ya di PMI, kemudian juga bersama teman-teman untuk bisa membuat kaki palsu untuk membantu pada awalnya pada waktu itu adalah korban bom Bali, tapi seterusnya sangat bermanfaat buat masyarakat Bali dan Indonesia. Dan kegiatan ini sangat menginspirasi kami semua, karena mereka datang tidak hanya untuk menikmati Indonesia, tapi juga melakukan sebuah kegiatan kemanusiaan. Dan program kami yang lain, dan selama ini juga terus kami lakukan, adalah kegiatan bagaimana kami selalu juga berusaha dekat dengan anak-anak. Di dalam highlight ini kami menyentuh anak-anak pengungsi Timur-Timur, beragam kegiatan yang kami lakukan dengan anak-anak karena kami punya program untuk kesehatan ibu dan anak. Dan menutup akhir tahun pengabdian, karena Bang Andi dan teman-teman non-Rotarian, masa pengabdian Rotary diawali dari tanggal 1 Juli sampai 30 Juni. Jadi sesaat lagi masa pengabdian dan amanah yang diberikan kepada saya dan tim di periode Rotary Connects the World akan berakhir 30 Juni, dan di ending program atau periode ini kami akan mempersembahkan Gift for Kids dalam program Kids to Kids. Jadi Bang Andi, kami akan keliling door to door ke rumah anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang untuk kita berikan hadiah liburan buat mereka semua, yang akan kita lakukan sebagai penutup proyek di periode ini. Kemudian dalam highlight yang lainnya adalah sebuah program di mana teman-teman dari Singapura dan Malaysia datang. Di sini ada Pak District Governor Andri Suharto dengan teman-teman dari Distrik 3310 yang rutin setiap tahun mempunyai proyek Help the Children. Jadi setiap tahun datang ke sekolah-sekolah di Bali, di Batu dan di Malang untuk memberikan
perhatian kepada anak-anak di sana. Dan luar biasanya teman-teman Rotarian dari Singapura dan Malaysia yang hadir tidak sekedar memberikan saja di kantor wali kota, tapi juga ikut belusuan bersama kami mendatangi rumah anak-anak ini dan customize yang diberikan dari sepatu, kemudian baju seragam selama 1 tahun, kemudian perlengkapan sekolah, dan sangat luar biasa. Dan nanti setelah ini akan ada sesi yang ingin kami persembahkan juga untuk semua teman-teman, karena sebuah pencapaian besar dari Distrik 3420 di periode ini, terpilihnya sosok dari Lombok yang bernama Aceh Robin. Kebetulan beliau adalah presiden dari Rotary Club Mataram Lombok dalam sebuah penghargaan internasional People of Action. Beliau sangat luar biasa, nanti beliau akan menyampaikan sendiri apa yang sudah dilakukan, tapi penghargaan ini diterima 1 dari 6 penerima penghargaan dari seluruh dunia dan diterima di United Nations di New York pada bulan November lalu. Saya juga berkesempatan hadir mendampingi beliau. 1 dari 6 penerima dari seluruh dunia mendapatkan penghargaan People of Action dari Rotary International, dan ini sebuah penghargaan buat kami semua, kebanggaan kami karena diberikan saat peringatan 100 tahun kerjasama antara Rotary Internasional dan juga United Nations. Dan inilah persembahan Rotary, banyak yang sudah kami lakukan, terutama dalam kondisi pandemi ini. Kami juga membantu gerakan 1 juta face shield yang dibuat oleh teman-teman Rotary sendiri, gerakan 1 juta masker kain Rotary, kemudian yang baru saja kami sedang menyebarkan adalah wastafel portable, selain tentu saja APD dan bingkisan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi atas nama Distrik 3420, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bang Andi Noya untuk mau sharing bersama kami, melebarkan sayap untuk sama-sama kita menguatkan semangat gotong royong, cinta Indonesia, cinta Ibu Pertiwi, dan untuk dipersembahkan pada dunia ini. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Rotary Distrik 3420 dan secara umum Rotary Indonesia mampu menghadirkan Rotary hadir di setiap nafas Indonesia, memberi inspirasi, selalu berbagi, mendukung pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih dari kami, semoga webinar ini bisa bermanfaat karena menutup akhir periode ini webinar akan ada 10 seri, Bang Andi. Jadi ini seri ke-8, kita masih punya 2 seri webinar lagi, sehingga nanti di tanggal 30 Juni, akhir dari masa periode Rotary Connects the World, karena setiap tahun memang Rotary ini memiliki tema yang berbeda-beda. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, DTD. Terima kasih Diji, begitu sekilas Bang Andi. Jadi kita juga banyak punya sebenarnya hero-hero di Rotary sendiri yang kemarin itu sempat mencapai suatu prestasi yang luar biasa. Tapi beliau ada di Lombok, namanya adalah Past Presiden Aceh Robin dari Rotary Club Mataram Lombok. Sesuai dengan yang kejadian kemarin, kita memiliki gempa yang luar biasa. Beliau terpilih sebagai salah satu dari 6 penerima People of Action Award yang diberikan di New York itu sebagai peringatan kerjasama 100 tahunnya Rotary dengan United Nations. Nah, saya minta waktu sebentar untuk Past Presiden Aceh sharing sedikit pengalamannya dengan penanganan pengungsi pasca gempa Lombok. Past Presiden Aceh, saya persilakan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Susana, DJ Febri, dan selamat pagi kepada Bang Andi Hoya, salam kenal dari Lombok. Terima kasih sudah memberikan kesempatan hari ini kepada saya untuk menceritakan sedikit kegiatan Rotary pada saat disaster dan bencana gempa di Lombok yang sangat hebat pada waktu itu. Izinkan saya sedikit bercerita. Maaf jika saya agak sedikit emosi karena masih ingat tahun itu. Gempa 29 Juli dan 5 Agustus 2018
berkekuatan 7 skala Richter di Lombok, menyebabkan kira-kira 440.000 pengungsi dan 465 orang meninggal dunia. Saya adalah seorang dari korban bencana tersebut. Saya dan keluarga sudah rencana mengungsi keluar dari Pulau Lombok saat itu. Tetapi Rotary Indonesia dan Rotary Disaster Response Distrik 3420 dan 3410 tiba di Lombok pagi hari jam 9, hanya 12 jam setelah gempa tersebut. Pada hari itu, tanggal 6 Agustus 2018, saya melihat penderitaan ribuan orang tanpa rumah, tanpa makan, tanpa jaminan masa depan, merubah pikiran saya dan kuat untuk membantu orang dengan dukungan Rotary. Hari itu hadir. Saat ini saya lihat di sini ada PDG Subantoro, DGA Swastika. Tadi saya disebutkan untuk Dr. Luisa. Tanggal 6 Agustus kita bersama melihat bagaimana ribuan orang berlari-lari, ketakutan dan tanpa rumah. Hanya didukung 6 orang anggota Mataram Lombok, Rotary Disaster Relief, dan seluruh klub di 3410 dan 3420. Juga seluruh Rotary Club di seluruh dunia dan para donor di dunia ini menunjuk saya menjadi leader di lapangan. Tidak pernah saya bayangkan bahwa saya harus menjadi seorang yang di depan membantu bencana. Tanpa background, tanpa pengalaman dalam bidang disaster management, atau membantu ribuan orang dalam sebuah bencana. Membantu ini merupakan satu hal tidak mungkin saat itu. Semua karena bantuan dan support, baik dalam bidang, baik moral, material, dari seluruh Rotarian di seluruh dunia. Untuk meringankan beban saudara kita para korban gempa di Lombok saat itu. Inilah sumbangan dan persembahan Rotary Distrik 3410 dan 3420 serta seluruh Rotarian dari dunia. Kita persembahkan 685 buah shelter box. Shelter box adalah merupakan seperti sebuah tenda, tetapi dilengkapi dengan semua alat-alat rumah tangga, termasuk listrik dan lain sebagainya, alat-alat dapur, yang harga satu buah shelter box kira-kira $2.000. Dan pada saat itu juga ada beberapa orang Rotarian yang hadir untuk membantu men-setting shelter box ini. Setelah itu, Rotary juga membangunkan 235 huntara. Kita juga membangunkan kampung Rotary di Lombok Utara, di Lombok Timur, dan di Lombok Barat. Ini jumlahnya totalnya kurang lebih 1 miliar rupiah. Setelah itu, 3 buah sekolah dibangun. 2 diantaranya adalah PAUD, Taman Kanak-Kanak, dan 1 buah SMP, yang mana disumbangkan dari Spins International School, murid-murid dari Spins International School bekerja sama dengan Rotary Club Surabaya Sentral dan Interact Rotary, bernilai kurang lebih 470 juta. Keperluan anak-anak sekolah, survival kits, sepatu, tas, seragam sekolah, alat tulis jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, khusus dikirimkan dari Jakarta, dari 3410 dan Jakarta Menteng. Mobil ambulans yang selalu berkeliling setiap hari dengan disertai dengan para nurse dan juga obat-obatan yang nilainya totalnya ratusan juta. Ada water filter juga yang disumbangkan dari Rotary dari luar yang bisa membuat 5.000 liter air bersih per hari untuk diminum, langsung diminum dan diberikan kepada beberapa dusun. Setelah itu adalah persembahan yang sangat baik dan bagus sekali, dan ini adalah mahakarya daripada Rotary Indonesia. Klinik Rotary yang didanai dari Korea, Rotary Korea dan Rotary Thailand, dan juga 2 distrik di Indonesia
senilai kurang lebih $150.000 akan dihibahkan kepada Pemda Kabupaten Lombok Utara sebentar ini tanggal 27 Juni 2020. Terakhir, kami juga masih terus berkelanjutan dengan Global Grant yang senilai kurang lebih $83.000, yaitu untuk memeriksa 10.000 wanita dengan gratis melakukan tes cervix cancer. Jadi saya dapat anugerah di New York untuk mendapatkan penghargaan yang luar biasa, adalah anugerah yang tidak pernah saya mimpikan. Anugerah ini bukan hanya untuk saya seorang Ace Robin, namun juga seluruh leaders dan fellow Rotarians di 3420 dan 3410. Tidak pernah akan ada saya dihebatkan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan-tangan Rotary. Terima kasih kepada seluruh Rotarian sudah membantu di Lombok pada saat itu. Dan tiket saya di Rotary Internasional dengan leader People of Action menjadi tiket untuk mendapatkan lebih banyak bantuan ke distrik 3410 dan 3420 dan terutama di Lombok. Terima kasih. Moderator Susana, terima kasih. Terima kasih Pak Presiden Ace. Bisa di stop sharing-nya? Sudah cukup. Ya. Okay. Ini foto-foto Huntara. Ini maaf, ini dan ini adalah klinik Rotary yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi begitu banyaknya sebenarnya yang sudah kita lakukan, baik kecil maupun besar. Saya mau mengucapkan terima kasih banget kepada semuanya dengan semua inspirasinya. Moga-moga event kita pada pagi hari ini juga menginspirasi lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik bagi sesama. Nah, pandemi COVID ini buat saya sendiri bisa dibilang semacam blessing in disguise ya. Karena siapalah saya ini mampu berbincang-bincang sekarang dengan salah satu idola saya yaitu Bang Andi Noya. So this is something very special, Bang Andi. Maybe for buat Bang Andi adalah ya cuma datang aja ke webinar, tapi for us, for Rotary, I think this is also telling this is a good gesture that yang Bang Andi berikan kepada kami. Saya ada sharing sedikit, Bang Andi. Coba saya mau share screen ya. Ini tuh Oktober 2015, Bang Andi. Apakah Anda masih ingat? Oh. Pastinya tidak. Bang Andi mengirimkan kesan kepada tim redaksi Money and I, di mana saya merupakan salah satu kontributor permanen lah ya dari tahun ke tahun. Boleh saya bacakan sedikit ya? Nah, ini kalau nggak salah fotonya Bang Andi waktu mungkin pernah diliput oleh Money and I, saya agak lupa. Tapi dikatakan begini, beberapa hari yang lalu saya lihat ada majalah Money and I dengan cover story sahabat saya Wahyu Aditya. Masih bener ya temannya Bang Andi ya? Karena penasaran, semalam saya bawa pulang dan langsung asik baca-baca. Menurut saya majalahnya bagus, isinya simple tapi bermanfaat. Saya juga baca tulisan Pak Alex yang sederhana tapi mengena, terutama buat saya. Biasanya itu masalah financial planning kalau Pak Alex bicara. Juga tulisan Ibu Susana Chandra, which is saya, banyak orang yang ikut seminar tetapi tidak berubah. Apalagi juga banyak artikel tentang anak-anak muda yang memulai usahanya. Nah, untuk orang sekaliber Andi Noya, jurnalis Andi Noya, untuk memberikan sedikit kebaikan, encouragement, itu menurut saya adalah benih baik yang saya bawa sampai selamanya. Ini jadi kayak agak sedikit terharu nih Bang, mohon maaf. Jadi itu adalah salah satu hidup saya yang sudah di-touch oleh Bang Andi Noya, dan saya yakin ada begitu banyaknya orang di luar sana yang hidupnya sudah disentuh oleh Bang Andi Noya. Nah, pertanyaan pertama nih Bang Andi, dengan begitu banyaknya humanity program, dengan begitu banyaknya orang yang sudah menjadi lebih baik karena Anda, pertanyaan saya adalah, kalau Bang Andi dibelah nih sekarang,
apakah darahnya darah humanity? Atau adakah divining moment di mana Anda merasa, this is it, saya mau melakukan ini. Karena kalau nggak salah baca nih Bang Andi ya, waktu kecil pernah jadi preman ya? Monggo Bang Andi, silakan share dulu. Ya, terima kasih Bu Susana ya. Dan ini satu kehormatan saya untuk bisa berada di forum ini, karena kalau saya lihat ini kan orang-orang yang sebenarnya nggak perlu dengar cerita lagi karena sudah melakukannya. Jadi mudah-mudahan ini hanya seperti tungku bara api, kita saling membakar, saling memberikan semangat, dan meyakini apa yang sudah kita lakukan adalah jalan yang benar. Karena banyak orang yang di tengah jalan ragu-ragu, apakah apa yang aku lakukan ini benar atau tidak, apakah ini tujuan hidupku atau bukan, ya. Dan banyak orang kalau melihat apa yang dilakukan, kalau kita bicara Rotary Club misalnya, apa dilakukan oleh teman-teman Rotarian, itu mereka kadang-kadang pikir, ini orang-orang ngapain sebenarnya? Apalagi saya kalau lihat Dr. Budi, saya bilang ini orang gila, kenapa selalu mengganggu saya gitu ya. Dengan cerita-ceritanya, ada gempa, tahu-tahu saya baru buka aja, ada gempa gitu, baru buka foto-foto, ada Dr. Budi di situ, sibuk ngurusin WC gitu ya. Nah, buat sebagian orang, Dr. Budi ya dibilang orang gila ini, nggak ada kerjaan, ngapain gitu loh. Nah, tapi kan ini susah dijelaskan bagi orang-orang yang tidak paham apa yang dilakukan oleh teman-teman di Rotarian. John Su misalnya, bagi sebagian orang bilang, sudahlah, secara fisik, Pak John Su itu di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana gitu ya. Ngapain dia ngurusin orang lain, dia ngurusin dirinya sendiri aja deh gitu. Jadi, apa yang dilakukan? Kebaik tadi misalnya Bu Aceh ya, Ibu dalam usia seperti ini, kemudian harusnya bisa menyelamatkan diri sendiri, harusnya bisa, tanda kutip, jauh dari mara bahaya, tidak usah berlelah-lelah. Tahu-tahu kembali dan membantu orang-orang yang juga kemalangan. Ini orang Malang menolong orang Malang, kira-kira. Bukan Malang di Batu, Jawa Timur sana, tapi mereka yang terkena bencana menolong orang yang juga terkena bencana. Bagi sebagian orang, perbuatan ini nggak masuk akal. Ya. Nggak bisa dicerna. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa untuk melakukan hal ini, itu sesuatu yang biasa dan harus dilakukan. Nah, kembali lagi, kalau kita ngobrol di sini, banyak pertanyaan ke saya, apakah apa yang sudah mereka lakukan itu sudah benar atau tidak. Kadang-kadang mengorbankan harta pribadinya, mengorbankan waktunya. Bahkan saya sering dengar banyak orang yang melakukan perbuatan baik, mengorbankan juga perasaannya, egonya. Ya, saya tahu sebagian dari teman-teman Rotarian itu hidupnya udah enak lah, ya. Tapi kok bisa mau ya turun ke tempat-tempat kumuh, ya, kemudian bertemu dengan orang-orang yang tidak selevel, katakanlah ya, secara ekonomi. Ngapain ya, ngapain gitu loh. Itu pertanyaan yang selalu mengganggu. Hidup di rumah tenang, menikmati bepergian, ya, wisata ke luar negeri, pokoknya menikmati hidup lah. Apa yang kurang dari semua itu sehingga kok mau turun ke tempat-tempat kumuh, mau bertemu dengan orang-orang yang mengalami penderitaan, yang kekurangan, bahkan mungkin sebagian dari mereka berpenyakit yang bisa menular, ya, apakah itu kusta, apakah itu penyakit TBC dan lain-lain. Nah, ini yang membuat pertanyaan besar ini mengganggu orang-orang yang akan memulai. Apakah ini benar atau salah? Apakah ini cocok dengan panggilan jiwaku atau tidak? Apakah ini purpose of my life atau tidak? Jadi itu banyak diskusi ya. Biasanya orang kalau ketemu saya, Pak Andi, saya ingin melakukan kebaikan, tapinya ini panjang ceritanya. Jadi kalau saya melihat siapapun yang bergabung di apakah itu komunitas, apakah itu organisasi, apakah itu yayasan, yang kemudian tujuannya membantu sesama, itu menurut saya adalah orang-orang yang terpanggil. Tidak semua orang terpanggil, ya, atau menyadari bahwa dia dipanggil. Kadang-kadang kita membutakan mata, membutakan hati, membutakan telinga, bahwa kita sebenarnya dipanggil untuk berbuat baik bagi sesama. Karena apa?
hati kecil kita sebenarnya memanggil, tapi akal pikiran kita menolak. Sehingga kita tidak melakukan apa-apa selama hidup kita. Apa-apa itu maksudnya bukan bekerja, tapi kebaikan yang saya ceritakan di sini. Konteksnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau bicara tentang apa yang saya lakukan, itu nggak banyak. Ya, nggak banyak, tapi saya senang mendorong orang lain untuk melakukannya. Karena saya kebetulan jurnalis, saya kebetulan punya acara namanya Kick Andy, saya kebetulan punya Kick Andy Foundation, dan terakhir saya mendirikan sebuah platform crowdfunding namanya benihbaik.com. Nah, kalau kita bicara kembali tentang apa makna hidup kita, banyak orang sampai hari ini belum menemukan makna hidupnya. Dia nggak tahu, apa makna hidupku? Apakah hidupku sudah bermakna? Itu juga pertanyaan yang perlu kita tanyakan atau pada diri kita sendiri. Apakah hidup kita ini bermakna? Kemudian saya nggak tahu seberapa banyak Bapak Ibu di sini yang sudah menemukan kebahagiaan. Aku kan kadang-kadang bahagia, Andi Noya udah jangan dikuliahin deh, aku bahagia. Ukuran kebahagiaan itu apa? Gitulah. Nah, ini sering. Jadi saya misalnya ketemu ada orang yang secara materi itu menurut saya udah kaya raya banget gitu loh. Tapi datang ke saya bilang, Pak Andi, saya jujur aja nggak bahagia. Hah? Maksudnya? Anda udah punya semuanya. Anda punya keluarga, istri, ini laki-laki kebetulan yang ngomong sama saya. Istri yang cantik, baik, anak-anak yang sudah sekolah di luar negeri. Anda punya semua yang dibutuhkan orang dalam hidup secara materi. Oh, tapi saya nggak bahagia. Saya jadi bingung. Bagaimana orang sekaya itu nggak bahagia dengan apa yang Tuhan berikan untuk dia. Nah, ternyata ada yang kosong dalam diri dia. Dia merasa bahwa iya, secara finansial aku sukses, tapi kenapa aku nggak merasa bahagia? Dan dia nggak tahu kenapanya. Nah, di situ saya tanya, apakah ada problem dengan istri misalnya? Oh enggak, istri saya baik, ya, saya mencintai istri saya dan dia kelihatannya mencintai saya. Anak-anak baik, nggak ada narkoba, nggak ada seks bebas, ya, sekolahnya bagus. Nah, lalu apa? Nah, satu hari saya akan cerita kalau ada waktu di sini, menemukan satu video menarik ya. Saya selalu merasa bahwa hidup itu tidak ada yang kebetulan. Hari ini kalau kita bertemu, saya yakin tidak ada yang kebetulan. Tuhan udah mengatur itu semua. Kadang-kadang kita manusia aja yang tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bertanya-tanya terus, apalagi kalau kemudian ada cobaan dalam hidup kita. Tiba-tiba kita susah, kita menderita, kita mengalami bencana, macam-macam. Kemudian kita merasa bahwa Tuhan tidak adil, kita marah pada Tuhan, ya. Kemudian kita menghujat Tuhan, dan kita semakin tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi banyak orang yang dari lahir sampai meninggal tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup dia, kemudian tidak tahu apa tujuan hidupnya, dan tidak bisa memberikan makna dalam hidupnya. Ada yang merasa kemudian, tenang aja lah, aku cari uang sebanyak-banyaknya dulu, nanti ketika masa pensiun, aku akan melakukan perbuatan baik dalam hidupku. Karena aku sudah mengumpulkan semua yang aku butuhkan secara materi. Nah, kan kita nggak tahu nih, berapa lama kita hidup, berapa lama Tuhan merencanakan kehidupan untuk kita. Kita nggak tahu Glenn Fredly kenapa dalam usianya baru 40 tahun meninggal. Didi Kempot dalam usianya yang baru 50 tahun meninggal. Apakah kita yakin usia kita akan panjang? Ya, bagi yang sudah 83 tahun, ya Tuhan terima kasih sudah diberikan usia selama itu. Yang jadi pertanyaan kemudian, dalam hidupku yang sudah aku lalui, berapa banyak kebaikan yang aku sudah lakukan. Nah, ini menarik sekali karena apa? Karena sekali lagi saya bertemu dengan orang-orang yang merasa limbung dalam hidupnya, merasa galau, ya, merasa hidupnya nggak bermakna, nggak berguna, ya. Kemudian dia merasa bahwa untuk apa aku hidup kalau kemudian hidupku tidak berguna. Sebentar, ada yang sharing ini ya? Harusnya tidak ada yang sharing ya. Siapa yang share screen nih? Sorry. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Iya. Oke. Alright. Mungkin kepencet kali. Iya. Saya termasuk orang yang dulu menghujat Tuhan ya. Saya marah pada Tuhan.
Singkatnya karena hidup saya sejak lahir, begitu saya lahir orang tua saya dalam kondisi susah. Katanya pernah hidup lumayan lah. Tapi waktu saya lahir faktanya ayah saya dan ibu saya berpisah. Ya, mereka bercerai. Saya ikut ibu bersama 2 kakak perempuan, kemudian ayah saya membawa 2 kakak laki-laki. Jadi saya bungsu dari 5 bersaudara. Dalam kemiskinan mereka berpisah. Jadi saya kadang-kadang mikir udah miskin, cerai pula. Aduh. Tapi itu keputusan orang dewasa yang saya nggak ngerti karena saya masih kecil sekali waktu itu. Jadi saya hidup tanpa ada figur ayah. Ya, lama. Sampai usia 13 tahun baru saya berjumpa kembali dengan ayah saya di Papua, di Jayapura. Setelah 15 hari naik kapal lah sendirian. Maksudnya sendirian dititipkan ke ada kerabat yang kebetulan orang kapal, dititipkan dari Surabaya, berangkat dalam usia 13 tahun, ketemu ayah saya, yang ternyata sudah tua dan miskin pula. Jadi dari kemiskinan yang satu, ibu saya, pindah ke kemiskinan yang lain, ayah saya. Nah, kemudian singkat kata, ayah meninggal, saya numpang ke kakak, hidup di Jakarta, saya dimasukkan ke STM, sekolah tanpa mikir itu, sekolah teknik menengah maksud saya. Nah, di situ saya jurusan mesin. Kenapa masuk STM? Karena diharapkan ya habis ini kerja. Karena orang tua saya tahu dia tidak akan mampu menyekolahkan saya lebih tinggi dari level SMK itu. STM itu SMK. Nah, ketika saya mencoba berjuang untuk kuliah, walaupun cuma sampai tingkat 3 waktu itu ya, dan akhirnya drop out karena nggak punya uang lagi, saya merasa sampai di situ kok hidup saya menderita banget ya. Sementara saya lihat sekeliling saya, kita kalau ngelihat kan selalu maunya ngelihat ke atas, kita nggak mau ngelihat ke bawah. Membandingkan sesuatu selalu dengan yang di atas. Saya bilang, Tuhan kenapa semua orang kok hidupnya bahagia, hidupnya enak, aku hidupnya seperti ini. Saya lupa melihat ke bawah, mungkin banyak orang lebih menderita dari saya. Tapi hari itu saya melihat bahwa Tuhan tidak adil. Kemudian singkatnya saya bertemu istri saya, kami calon istri waktu itu, dan kami menikah. Lahir 3 anak, saya pikir hidup saya sudah mulai lebih baik karena saya sudah punya gaji, sudah bisa beli rumah BTN waktu itu ya di Ciputat. Tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan saya bernafas karena kemudian kakak perempuan saya 2, yang satu bercerai, yang satu suaminya meninggal, dan saya harus menanggung beban, tanda kutip waktu itu ya, saya merasa beban karena 2 kakak saya harus saya biayain itu. Kemudian bukan cuma 2 kakak perempuan, tapi ternyata mereka, mereka itu punya total 8 anak, ya, yang satu 3, yang satu 5, dan itu menjadi tanggungan saya. Singkatnya dalam usia perkawinan yang ya punya anak 3, masih kecil-kecil, membutuhkan biaya, saya harus menanggung juga biaya kakak-kakak saya dan anak-anaknya, sekolahnya semua. Dengan gaji yang saya ingat waktu itu, 375.000, istri saya udah 500.000 karena dia usianya lebih tua dari saya dan bekerja lebih awal ya. Nah, kemudian dengan uang segitu kami harus menanggung 11 anak yang harus sekolah juga. Sehingga waktu itu untung saya menikah dengan istri yang luar biasa. Karena apa? Karena walaupun dia lebih sejahtera ya, dari keluarga yang lebih punya lah, bapaknya tentara, tapi dia tahu bahwa saya itu harus menanggung beban sebegitu, dan saya minta maaf sama dia waktu itu, dan dia bilang nggak apa-apa, karena ya kalau istilah dia, mungkin Tuhan hanya, kita ini diperintah Tuhan sebagai saluran berkat. Ya, jadi itu memang uang bukan uang kita, apa yang kita terima, jadi kita harus berbagi. Dan untuk itu saya berterima kasih, istri saya berkorban. Karena dia bilang, udah anak-anak kita nggak bisa ke sekolah yang lebih baik, kita sekolahkan aja di satu sekolah yang sangat sederhana, supaya uang lebihnya bisa untuk menanggung ponakan-ponakan saya yang 8 orang itu. Nah, sampai di situ saya masih menghujat Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini nggak adil ini. Saya anak bungsu, harusnya dari kecil saya dimanjakan, saya yang paling diringankan bebannya. Tapi kenapa semua beban ekonomi keluarga harus ada di pundak saya, karena 2 kakak laki-laki saya bukan orang yang sukses juga. Mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Jadi sampai di situ saya tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Nah, sampai kemudian
Ya, ketika saya akhirnya jadi wartawan, sesuatu yang saya impi-impikan dari kecil, karena guru saya kelas 4 dulu bilang saya punya bakat menulis, dan dia bilang profesi yang cocok buat saya adalah wartawan, dan saya akhirnya mengejar mimpi jadi wartawan itu. Nah, setelah jadi wartawan, kemudian kehidupan saya sudah makin baik, baru saya bilang, terutama ketika lahir Kick Andy. Nah, itu sebenarnya saya baru tahu, oh ini rencana Tuhan dalam hidupku. Apa itu? Pertama, tentu saya sudah lebih sejahtera. Ini nanti saya jelaskan bahwa berbagi itu tidak akan membuat kita miskin, ya. Bahkan Tuhan mengembalikan berlipat-lipat. Itu kita harus yakin, karena saya, terlalu banyak kesaksian untuk cerita bahwa semakin kita banyak berbagi, semakin banyak Tuhan mengembalikan kepada kita. Itu udah nggak usah dipertanyakan, percaya saya aja, karena saya mengalami berkali-kali dalam hidup saya. Nah, ketika sampai di Kick Andy, kemudian ini awalnya kan program yang saya pikir hanya sekedar program televisi biasa, gitu lah. Saya pikir ya sudahlah, ini program televisi. Belakangan baru saya sadari ternyata program Kick Andy ini bukan semata-mata sebuah program. Karena pertama, ini dari respon ya, dari respon orang bilang terima kasih karena ini menginspirasi orang untuk berbuat baik ya, untuk menghargai kehidupan, menghargai sesama dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya merasa oh iya ya, jangan-jangan memang dulu Tuhan merencanakan, Andinoya, kamu harus susah dari kecil. Kamu akan ditempa, digembleng sedemikian rupa sehingga ketika nanti ada tugas baru, kamu akan punya rasa empati. Karena kalau tidak punya rasa empati, dan saya yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, yang menggerakkan hati kita adalah, awal mula adalah hati kecil kita, berempati pada sesama, pada nasib orang lain. Kalau tidak, Bapak Ibu sekarang tidak akan ada di sini. Dan tidak bergabung mungkin dengan Rotary. Karena panggilannya beda. Kalau kita mau hidup untuk diri kita sendiri, nggak akan masuk Rotary Club. Kenapa? Karena di Rotary Club itu kita, tanda kutip, dituntut untuk berbagi. Berbagi pada sesama dan peduli pada sesama. Nah, saya merasa di Kick Andy, empati saya diasah betul, karena saya bertemu dengan orang-orang kecil yang berbuat baik dalam hidup mereka. Orang-orang yang punya pengalaman pahit, ya, Pak John Su misalnya, bagaimana dibuang oleh keluarganya, bagaimana dalam kehidupannya dia sejak lahir sudah tidak sempurna secara fisik. Tapi Pak John Su bukan bangkit untuk dirinya sendiri. Karena banyak saya lihat orang yang berjuang untuk dirinya sendiri aja udah susah. Tapi Pak John Su bangkit untuk dirinya sendiri, itu udah luar biasa menurut saya. Bahkan sekolah ke London, bisa jadi arsitek, dan kemudian sekarang karena dia pernah merasakan hidup dengan penderitaan, maka dia sekarang tahu berempati. Aku tahu perasaan orang-orang yang kemudian dibuang, dicampakkan, dihina, nah, sehingga dia dengan mudah terpanggil untuk menolong sesama. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang saya angkat di Kick Andy, dan itu mengasah empati saya. Saya tadinya berpikir cuma menginspirasi, tapi kemudian ada beberapa program, terlalu panjang kalau saya ceritakan di sini, beberapa program yang kemudian saya kaget-kaget, bukan cuma menginspirasi, tapi bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan action, untuk tindakan nyata menolong sesama. Nah, kemudian lahirlah Kick Andy Foundation. Ya, kami punya yayasan di belakang layar. Sebenarnya kalau mau dilihat di depan layar cuma gitu-gitu aja, walaupun dibilang program inspiratif, tapi ya itu. Tapi di belakang layar sebenarnya banyak hal yang luar biasa yang kami lakukan. Ya, berbagi kaki palsu, tadi saya lihat juga Rotary Club, kerjasama dengan teman-teman Rotarian dari Hawaii misalnya, berbagi kaki palsu. Saya juga lakukan itu sudah 10 tahun lebih, karena Kick Andy kan sudah masuk ke usianya yang ke-15 sekarang ini. Kami juga punya sepatu, ya, sama, untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, untuk anak-anak miskin, ya. Kami punya juga banyak cerita kenapa ada kaki palsu, kenapa ada sepatu, itu semua ada cerita di atas panggung Kick Andy yang kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan. Tapi terlalu panjang kalau saya ceritakan, jadi mungkin bisa browsing atau googling sendiri. Nah, kemudian kami punya buku. Kalau buku itu udah hampir sejak Kick Andy lahir, saya udah berbagi buku. Itu juga ada cerita pengalaman masa kecil saya yang nggak mampu beli buku, sampai kuliah nggak mampu beli buku, ya. Sehingga saya ada dendam juga, satu hari kalau saya mampu, pertama yang saya lakukan adalah membeli buku.
Nah, jadi kalau lihat ini buku saya ini sebenarnya buku-buku lama, ini perpustakaan di rumah yang saya ubah jadi kantor lagi. Tapi di bawah bukunya lebih banyak lagi, karena saya belakangan udah males naik ke atas sini. Nah, tapi saya taruh buku-buku saya di bawah, ya, di kamar dan ruang tamu itu banyak sekali. Kenapa? Karena ada perasaan bahwa dulu satu buku aja saya nggak mampu beli. Sampai kuliah, saya kalau nabung untuk beli satu buku aja, saya nabungnya itu bisa berbulan-bulan. Nah, saya ingin kalau satu hari kelak, saya bisa berbagi buku, saya akan bagi. Nah, ini kesempatan nih. Di Kikendi saya selalu bagi buku. Yang menyenangkan adalah bukan uang saya, itu uangnya Metro TV yang saya belikan buku. Jadi nggak modal, tapi saya berbagi buku. Ada kepuasan, ada kebahagiaan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini melakukan perbuatan baik di Rotary, pasti ada pengalaman masa lalu yang mendorong, ya, atau sesuatu yang menginspirasi untuk melakukannya. Kalau tidak, nggak mungkin tiba-tiba bangun terus aku ingin berbuat baik. Nggak, pasti ada pengalaman, ada kenangan, ada satu peristiwa yang mendorong. Tadi Ibu Aca cerita ketika Ibu Aca mau menyelamatkan dirinya sendiri, dia melihat kenyataan banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Nah, hati nuraninya yang sedang berbicara. Nah, saya juga merasakan itu, jadi saya bagi-bagi aja buku. Kemudian kami punya juga, saya ini ketua Komite Mata Nasional, pernah bersama Rotarian juga waktu di DKI, kami dengan Pertuni, ya, Bob Hasan, almarhum. Saya itu teman-temannya ya tunanetra seperti itu, karena saya ketua Komite Mata Nasional, tugasnya adalah mendorong semua orang untuk mengoperasi mata katarak, karena tingkat kebutaan di Indonesia itu nomor 2 tertinggi setelah itu via. Tapi 80% dari kebutaan di Indonesia itu katarak, artinya bisa diselesaikan, gitu loh. Cuma orang yang kena katarak dengan orang yang dioperasi katarak itu nggak kekejar sekarang ini. Jadi kebutaan itu cukup tinggi di Indonesia dan seterusnya. Saya juga operasi bibir sumping, ya, langit-langit juga. Nah, itu saya merasa kemudian, oh Tuhan, ini rencanamu dalam hidupku. Dan saya berterima kasih. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menempa aku, sudah menggembleng aku, sudah mengasah empatiku, hatiku, sehingga aku melakukan semua ini dengan perasaan bahagia, perasaan susah bagi orang untuk memahami, sama seperti susah kita ngelihat Dr. Budi ini ngapain itu, urusannya kan maaf ya, jorok banget gitu loh, WC diurusin sama dia. Tapi kalau lihat ceritanya Pak Budi, kalau dia Dr. Budi kalau melaporkan, ini orang gila ini. Dia melaporkan sesuatu yang menurut orang ini penderitaan, tapi dia melaporkannya, menceritakannya dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Sampai, ya agak lebay juga Dr. Budi kalau bercerita ya. Tapi luar biasa. Karena ada target jutaan WC yang dia ingin bangun, dan dia tahu bahwa persoalan WC ini, persoalan yang substansial dalam hidup manusia. Ketika kita ingin membangun masyarakat yang sehat, yang sejahtera, hal ini yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi dilihat oleh Dr. Budi. Jadi, ini soal panggilan lagi. Tidak semua orang terpanggil, tidak semua orang mau untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Rotary Club ini. Nah, itu juga yang saya rasakan. Nah, kemudian saya menganggap bahwa Kikendi Foundation ini adalah jembatan kebaikan, ya, yang mempertemukan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, dengan orang-orang yang punya hati, ya, yang tergerak hatinya untuk menolong saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan. Jadi saya menganggap saya ini jembatan, gitu loh, karena banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan tidak tahu kemana mereka harus meminta pertolongan. Dan itu yang saya rasakan ketika miskin dulu, ketika kecil. Nggak ada orang yang menolong kami, gitu loh. Saudara aja kita datangin minta tolong, mereka juga miskin, gitu loh. Jadi orang miskin yang tidak tahu jalan keluar dalam kehidupan dia untuk keluar dari kemiskinan itu. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita sekarang ini yang terjebak dalam posisi seperti itu. Kalau kita bicara data, ya, dari kalau dulu 260 juta penduduk Indonesia, sekarang udah jadi 670-an juta penduduk Indonesia. Itu kurang lebih 26 juta, ya, 26 juta saudara-saudara kita yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, COVID ini, aduh sedih banget kalau cerita ini. Karena apa?
kalau saya dengerin Ibu Sri Mulyani bilang, dia menceritakan, yang saya tonton sebulan yang lalu, dengan fakta kemarin disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, makin takut saya. Tapi di satu sisi, saya tetap optimistis. Kenapa takut? Bayangkan ya, untuk 2020 aja, kan pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 5,3%. Kita udah, itu aja kita merasa masih kurang. Kita harus lagi berjuang agar lebih sejahtera. Tahu-tahu COVID datang, ya sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sesuatu yang tidak pernah terjadi, sehingga semua negara limbung, nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, karena faktor utamanya adalah kesehatan yang berdampak pada masalah ekonomi. Tiba-tiba turun sampai 2,9%, anjlok. Wah, itu aja udah PHK, ya. Pengangguran aja diprediksi waktu itu dengan turun 2,9% aja, ada penambahan menurut pemerintah 1,6 juta orang menganggur, ya PHK. Dan kemudian kalau keadaan memburuk sampai minus 0,4%, itu bisa sampai 3, juta orang akan menganggur. Tapi Bapak Ibu sekalian, kemarin diumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita minus 3%. Artinya apa? Ini masa-masa berat dalam kehidupan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, sampai di sini pertanyaannya, apakah kita akan ambruk? Karena Ibu Sri Mulyani bilang backbone kita, APBN kita, itu sebenarnya udah nggak kuat lagi menopang. Pajak kan bukannya koleksi pajak, tapi pajak malah disubsidi ya, sampai kemarin 123 triliun. Ya, ditambah kemarin 60 triliun lagi. Nah, ini kan beban. Tapi apa yang menarik dari penjelasan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kemarin? Dia bilang salah satu yang membuat sampai hari ini APBN sebagai backbone itu masih tetap kokoh, masih kuat menyangga beban yang begitu berat, adalah capital sosial kita sebagai bangsa Indonesia yang luar biasa. Apa itu? Anda lihat aja bagaimana semangat gotong royong masyarakat saat ini, ya, di tengah pandemi COVID, ini membangkitkan rasa optimistis. Kenapa begitu? Karena kita kemarin pusing, ya, bangsa kita, masyarakat kita ini terkoyak oleh kepentingan politik yang dibungkus dengan agama, sehingga konflik agama, konflik suku itu terasa sekali, ya. Kemudian dikotomi antara yang agama ini dan agama ini, kelompok ini dan kelompok itu, ya, pendukung ini dan pendukung itu memecah belah kita. Tapi hari ini kita selalu percaya bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam setiap peristiwa. Kalau hari ini kita lihat orang-orang yang mungkin secara ideologi, secara politik dulu agak berbeda, konflik, sekarang saya lihat nih, selain yang masih ada sekelompok orang atas nama agama yang masih belum mau menerima, tapi saya melihat semangat gotong royong ini mempersatukan kita sebagai bangsa. Anak-anak muda, wah gila. Karena saya di benihbaik.com, saya melihat bagaimana anak-anak muda, generasi muda Indonesia, ini nanti cikal bakal yang akan menjadi Rotarian ini saya lihat. Karena mereka, waduh gila, luar biasa siang malam dengan teknologi digital, semakin mempermudah akses penggalangan dana. Ya, nah itu yang membuat saya optimistis juga bahwa enggak, kita sebagai bangsa akan mampu melalui masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Gerakannya yayasan, perusahaan, organisasi, ya, kemudian komunitas, individu-individu. Nah, bayangkan dalam waktu hanya 2 bulan, saya punya campaign atau penggalangan dana itu kurang lebih 160. Itu bisa mengumpulkan uang sampai 34 miliar melalui platform benihbaik.com. Bukan platformnya, tapi masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf kalau terlalu banyak omong di sini. Tapi ada satu hal yang saya amati. Kalau tadi saya cerita, saya nggak ngerti juga. Tuhan, saya nggak ngerti apa rencanamu waktu itu. Kemudian saya mulai memahami, mungkin ini rencana Tuhan menggembleng saya, dan akhirnya kemudian saya melakukan apa yang saya lakukan saat ini. Kemudian sampai di situ saya belum memahami, ya. Saya selalu mencoba mencerna kalau ada orang, saya tanya,
kamu ngerti nggak tujuan hidupmu? Jawabannya, oh saya si Pak Andi, atau saya Bang Andi, saya Om Andi, saya Pak Kit, itu bagaikan air aja mengalir. Saya mengalir aja. Nah kalau bicara mengalir aja, air ini kan nggak selalu mengalir ke muara, danau yang indah, ya lautan yang luas. Banyak juga yang masuk ke got-got becek bau, masuk ke WC-nya Pak Dr. Budi. Banyak air yang mengalir ke sana. Jadi ujungnya buruk. Ujungnya nggak kemana-mana. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa hidup kita ini mengalir begitu aja. Enggak. Kita harus punya tujuan hidup. Menurut saya ini ya, maaf kalau kelihatannya kayak menggurui atau kelihatannya kayak khotbah. Tapi hidup ini harus punya tujuan. Nah, sudahkah kita menemukan tujuan hidup kita? Satu hari, saya selalu bilang ini nggak ada yang kebetulan. Satu hari saya diminta menulis oleh teman-teman dalam satu gerakan. Kami menginisiasi satu gerakan namanya Great Mind. Great Mind ini diinisiasi karena kami itu artinya saya, teman-teman, lebih tepatnya teman-teman saya, anak-anak yang lebih muda dari saya, usia sekitar 45, saya sekarang udah 61 tahun, jadi malu menyebut kami gitu ya, anak-anak muda lah. Saya hanya mendukung. Mereka minta saya menulis cerita atau satu esensi dalam hidup saya berkaitan dengan yang namanya Great Mind. Great Mind ini diinisiasi karena anak-anak muda juga, kalau bilang 45-an lah, anak-anak umur 45-an, juga menyadari bahwa mereka ini bekerja, itu udah kayak mesin. Ya. Saya kebetulan merasakan bagaimana mengelola startup, karena benihbaik.com itu modelnya startup. Nah, waktu itu ada tren anak-anak muda yang euforia banget gitu loh. Semua anak muda nggak mau lagi kerja di perusahaan-perusahaan. Mereka ingin membangun kerajaannya sendiri dengan model startup tadi. Kenapa? Karena kita tahu di beberapa negara anak-anak muda ya itu dalam usianya baru 20, 23, 30, itu udah miliarder, udah jutawan. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang seusia saya. Karena kita kerja di perusahaan konvensional, biasa perusahaan itu akan berkembang hebat, pesat, ya, dengan omset miliaran, itu ketika masuk ke usia 10 tahun, 20 tahun, dikelola secara konvensional, struktur organisasinya tertib, rekrutmennya menggunakan metode-metode yang ya kita kenal. Tapi anak-anak startup ini gila. Hari ini dia bangun, besok bisa kemudian jadi jutawan. Nah, ini yang membuat anak-anak muda euforia. Mereka kepingin seperti itu. Padahal ribuan startup mati dan hancur. Berapa banyak anak-anak muda yang kemudian frustrasi, kecewa. Karena mereka hanya bermimpi cepat jadi jutawan, tapi tidak mau melalui prosesnya. Proses ini tetap harus dilalui, walaupun dengan teknologi digital, akselerasinya yang dipercepat. Orang dulu sukses 10 tahun, dia bisa 1 tahun aja. Dulu 20 tahun, ini 2 tahun aja bisa. Karena teknologi digital mendukung semua kegiatan-kegiatan usaha mereka, dan sekarang kita kenal banyak sekali opportunity, banyak sekali peluang yang terjadi yang dulu nggak ada. Ya, kita lihat bisnis-bisnis sekarang pusing. Orang-orang seumur kita kadang-kadang nggak percaya, ini kok bisa ada orang punya ide kreatif seperti itu, dan bisa dikapitalisasi, dan bisa jadi bisnis. Nggak percaya, tapi nyata itu terjadi. Nah, anak-anak muda ini kemudian merasa bahwa memang mereka terjebak dalam keinginan untuk mengejar materi semata-mata. Mereka ingin membuat satu gerakan, namanya Great Mind, untuk coba slowing down. Coba kita slow down dikit lah dalam hidup kita, kita melihat sekeliling kita, hidup ini nggak semata-mata materi. Ada kehidupan sosial yang membuat kita melengkapi hidup kita dengan kebahagiaan. Nah, ketika saya diminta menulis, saya bilang, nulis apa ya tentang Great Mind ini? Saya kan suka nonton tinju tuh, UFC ya. UFC itu kalau malam saya senang nonton di YouTube gitu. Nah, dari UFC masuk muter-muter. Kalau kita masuk YouTube kan tahu-tahu nggak tahu kemana, negara anta beranta, sampai ting, saya masuk ke satu video. Video ini tentang seorang anak muda di Hong Kong, dalam usia 14 tahun, diajak keluarganya bermigrasi ke Kanada. Ini video favorit saya, walaupun dia bikin
ini anak muda ini bikin banyak sekali serial tentang bagaimana sukses dalam waktu singkat secara materi. Tapi video pertama dia judulnya Invisible Kid. Nah, anak ini cerita bagaimana dalam usia 14 tahun dia diajak oleh ibu bapaknya ke Kanada. Ibu bapaknya dari Hong Kong. Mereka miskin di Hong Kong atau kalah bersaing dalam bisnis, kemudian ada kesempatan migrasi ke Kanada untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi dalam usianya, ini kan usia 14 tahun ya, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun kemudian ternyata ayah ibunya bercerai. Ya, kemudian bapaknya kembali ke Hong Kong, ibunya dengan segala keterbatasan bahasa Inggris ya, dengan segala apa yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup, dia tetap tinggal di Kanada. Bapaknya kembali. Nah, anak ini namanya Dan Lok, tulisannya D-A-N-L-O-K. Dan Lok tinggal sama ibunya. Sampai satu hari Dan Lok pulang, ya dalam usianya masih remaja, dia pulang, dia kaget melihat ibunya baru saja meletakkan gagang telepon, dan kemudian Dan Lok mendeskripsikan wajah ibunya sebagai berikut. Aku tidak ingin lagi melihat wajah ibuku seperti itu. Wajah apa? Ternyata wajah ibunya yang, kalau saya membayangkan ini, nanar, ya, orang yang lagi depresi, lagi sedih banget gitu loh. Ternyata ibunya baru menerima kabar dari ayahnya bahwa ayahnya di Hong Kong bangkrut, ya, bisnisnya gagal dan tidak bisa mengirim uang. Rupanya selama ini bapaknya masih bantu-bantu lah ibunya di Kanada. Udah nggak bisa ngirim uang lagi. Nah, sejak saat itu, karena Dan Lok berjanji tidak akan mau melihat wajah ibunya seperti itu lagi, dia mulai bekerja. Jadi dia bekerja, dia jadi pemotong rumput, loper koran, dan lain-lain. Singkat kata, Dan Lok akhirnya berhasil. Dia masuk di periklanan dan sukses. Jadi dalam keadaan sukses, dia pulang ke Hong Kong, dia belikan ayahnya apartemen. Nah, satu hari ayahnya masuk rumah sakit ICU, Dan Lok diminta untuk ke Hong Kong nengok bapaknya yang lagi masuk ICU. Tapi Dan Lok pada saat yang bersamaan sedang punya deal bisnis. Nah, dia bingung memilih antara nengok bapaknya dulu yang sudah dying, sekarat, atau menyelesaikan dulu transaksi yang menurut dia lumayan gede. Akhirnya dia memilih transaksi dulu dengan catatan, nah, toh habis itu aku bisa lari nengok ayahku. Tapi terlambat. Sebelum Dan Lok sampai, ayahnya udah meninggal. Nah, perjalanan hidup Dan Lok ini kenapa cepat sekali merebut hati saya cerita dia ini. Pertama, kesamaan hidup kita. Miskin, orang tua bercerai, ayah meninggal dengan penyesalan. Ayah saya meninggal dalam pelukan saya dan saya menyesal karena ayah saya ini walaupun miskin itu memberikan saya banyak sekali nilai yang baru saya rasakan setelah dia meninggal. Nah, ayah saya ini dalam kemiskinannya dia tetap merasa bahwa hidup ini harus dinikmati. Jadi orangnya humoris banget, lucu. Ayah saya itu lucu sekali walaupun miskin. Kelihatan bahagia. Ya, dia tidak merasa minder dengan pekerjaannya sebagai tukang betulin mesin tik. Tidak, sama sekali dia tidak pernah merasa rendah diri, tidak merasa terhina, sehingga saya melihat ayah saya ya hebat gitu loh. Dan demokratis, dia menganggap saya sebagai teman. Ya, dalam usia saya masih kecil, remaja bersama dia. Jadi saya tinggal bersama ayah saya cukup ya 5 tahunan ya atau 4,5 tahun saya bersama ayah. Kami tinggal di satu kamar kecil kontrakan. Awal waktu saya datang, saya kaget, saya shock. Karena ayah saya itu numpang pada saudaranya dan dikasih satu bedeng. Bedeng ini dari triplex, ya, ukurannya 3x4. 2 tempat tidur ada di situ pakai kelambu yang sudah penuh dengan darah karena di sana karena bedeng jadi masuk nyamuk, karena takut malaria kami pakai kelambu yang sudah berdarah-darah lah. Terjadi pembantaian di situ karena pukul-pukul nyamuk di kelambu kan, dan nggak pernah dicuci gitulah kira-kira. Nah itu bedeng aja dari triplex, kemudian bawahnya ya tanah dan atapnya seng. Jadi kalau siang kami nggak biasa tinggal di dalam kamar itu karena panasnya nggak ketulungan. Jadi kami berteduh di luar di bawah pohon biasanya sampai sore sudah tenang baru kami masuk di bedeng itu. Nah disitulah saya dan ayah saya tinggal
yang saya sebut dari kemiskinan satu ke kemiskinan yang lain. Karena bersama ibu saya pernah tinggal di garasi rumah orang. Nah, di sini tinggal di bedeng. Tapi ayah saya tidak pernah malu dan dari kecil dia udah menganggap saya sahabat. Jadi kami bisa berdiskusi apa aja. Tapi pada saat kematiannya, nah ini yang saya sesali dan tidak bisa diperbaiki, kami berantem. Gara-gara saya mau nonton tinju, dia tidak izinkan. Nah, pada saat itu ibu saya sudah datang nyusul, ada rekonsiliasi. Ceritanya mereka mau rujuk lah. Dalam konteks mau coba rujuk. Nah, pada saat itu, ayah saya tidak izinkan saya nonton tinju, padahal saya udah punya tiketnya dikasih oleh orang. Ayah saya bilang, enggak, kamu tinggal di rumah. Akhirnya berantem kami. Berantem karena saya bilang saya akan tetap pergi. Nah, waktu saya mau jalan pergi, ibu saya teriak dan ayah saya tersungkur, meninggal di pelukan saya karena saya lari, saya peluk dia dan meninggal. Nah, itu penyesalan yang tidak bisa saya perbaiki gitulah. Ya. Nah, itu sama dengan cerita Dan Lok tadi. Dia juga mengalami hal yang menurut dia penyesalan yang tidak akan pernah bisa selesai dalam hidup dia. Oke, karena saya selalu ingatkan anak-anak muda, ingat, kalau kamu masih punya orang tua, cintai orang tuamu, tunjukkan cintamu secara nyata. Jangan take it for granted bahwa orang tuamu akan hidup selama-lamanya bersama kamu, sehingga nanti aja lah, aku akan membahagiakan orang tuaku, nanti aja. Tahu-tahu orang tua meninggal. Kamu akan menyesal. Kenapa? Karena selama hidup dia, kamu tidak pernah menunjukkan cintamu secara nyata. Iya, dalam hatimu kamu pasti mencintai orang tuamu, ya orang tua. Tapi nanti jangan menyesal kemudian kamu mau tabur satu gunung bunga, satu truk bunga di atas pusara ibu bapakmu, percuma. Mereka tidak merasakannya lagi. Kamu mau nangis sampai banjir air mata di atas pusara orang tuamu, percuma. Karena itu tunjukkan cintamu dengan nyata ketika orang tuamu masih hidup. Selalu nasihat itu saya ulang-ulang. Karena saya merasakan penyesalan yang dalam yang tidak bisa saya perbaiki. Nah, jangan sampai kamu merasakan apa yang aku rasakan. Nah, hampir sama, Dan Lok dan saya. Maaf, Bu Susana, nggak apa-apa ya cerita begini terus ya. Dipotong aja kalau membosankan. Oke. No wonders ya, Bang Andi Noya itu great storyteller ya. Jadi semua orang mesmerizing kita mulai dari kecil, dari kesengsaraan yang kemudian mau bilang membawa nikmat, salah. Kesengsaraan yang memberikan berkah, memberikan empati. Karena banyak sekali pertanyaan orang yang bertanyanya bagaimana cara menumbuhkan panggilan. Saya pikir tadi Bang Andi sudah ceritakan panjang lebar bagaimana hati nurani kita terketuk ya, bahwa ada satu defining moment di dalam hidup kita yang memanggil hati kita untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Bang Andi, sebelum kita lanjut lagi, saya ada seorang tamu yang juga luar biasa. Dia kayaknya terlahir cacat bawaan sebagai tunanetra, tetapi dengan segala kekurangannya, beliau berusia 16 tahun, namanya Yohanes Bagus Kurniawan. Nah, di 16 tahun terlahir tunanetra, kelahiran Semarang, tapi anak ini memiliki berbagai prestasi yang luar biasa sekali. Dan di salah satu acara Rotary, dia menyumbangkan kepiawaiannya bernyanyi dan bermain musik, yaitu dari area Rotary Club Semarang. Nah, dia membuat satu tape dan mengharapkan untuk bisa kita dengar bareng-bareng di sini. Dia bilang mau sekali dikenalkan dengan Bang Andi. Jadi kita mau bawa itu sebentar saja untuk mendengarkannya. Dan ada hari spesial sebenarnya hari ini, Bang Andi. Pepe Jonsu itu sebenarnya hari ini hari berulang tahun beliau. Happy birthday Pepe Jonsu. Happy birthday to you. Katanya beliau ternyata seumur dengan Bang Andi, 60 lebat sedikit. Pak Jonsu itu kalau saya lihat umurnya 42 tahun itu. Luar biasa sekali. So, saya mohon izin untuk memainkan video anak yang luar biasa ini. Silakan.
Andi. Sebenarnya, thank you. Sorry koneksinya agak sedikit jelek ya. Yohanes sebenarnya ada di sini. Bisa voice-nya di unmute? Yohanes ada di mana? Yohanes ada di sini? Nggak ada? Ada dengan DGN Cindy. Ya. Ada dengan DGN. Oh, oke. Kita running out of time ini. Yohanes mau say something ke Bang Andi? Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Sorry. Bagus ngomong apa? Selamat siang, Bang Andi. Selamat siang, Bang Andi dan seluruh. Kedengaran suaranya? Yes, Kedengaran. kedengaran. Selamat siang, Yohanes. Selamat siang, Bang Andi. Bang Andi dan seluruh penonton Weekendi yang ada di seluruh Indonesia. Iya, terima kasih Yohanes. Ya. Terus mau ngomong apa? Bagus ya panggilannya ini. Bagus agak sedikit grogi. Ya, tetapi Bagus ingin sekali bertemu dengan Bang Andi dan sangat mengagumi Bang Andi. Jadi sedikit aja ya, Bagus ini saya ceritakan sedikit. Bagus ini kita temukan waktu DJ Febri berkunjung ke Semarang dan untuk serah terima buku dan juga wastafel yang ada di kota Semarang. Jadi Bagus ini bermain dengan indahnya. Ini tadi yang dinyanyikan adalah lagunya Didi Kempot, tetapi kita belum mendengarkan musik klasik yang begitu luar biasa dimainkan oleh Bagus dan dia menjuarai kejuaraan nasional ya. Dan Bagus ini pada saat usia 6 bulan dia ditemukan bahwa akan menjadi tunanetra dan selamanya, dan orang tuanya yang sangat mengasihi dia, memberi semangat dan memberi perhatian yang full di tengah ekonomi yang pas-pasan. Kemudian diperdengarkan musik umur 2 bulan sampai dia umur 2 tahun, dia mendapatkan pianika yang sederhana. Kemudian di situ ditemukan bahwa Bagus ini bisa main sendiri tanpa belajar gitu. Jadi sampai usia orang tuanya begitu perhatian, dibelikanlah alat musik yang sederhana sampai dia bisa berprestasi dan sekarang mendalami musik dan terakhir adalah juara nasional begitu. Ya, we're running out of time. Jadi Bagus mau berpesan sesuatu ke Bang Andi? Belum biasa. Ya, senang sekali ya ketemu Bang Andi. Bagus tinggal di mana, Bagus? Di Semarang. Semarang. Oke, baik. Ya, orang Semarang nih, Bagus. Ya, tetapi Bagus ini nervous. Dia itu luar biasa, dia bisa menerima WA juga tanpa bisa melihat. Ketika mau sekolah malah dihalangi, semua sekolah tidak bisa menerima dia karena keadaannya, Bang Andi. Jadi dia sekarang memutuskan untuk mendalami musik ini gitu, ya. Waktu sekolah. Terima kasih Bagus. Tadi videonya ini ada mau bicara dibuka. sedikit di mana? Waktu pernah nyoba di mana-mana di Don Bosco juga pernah. Itulah alasannya tidak bisa membaca gambar, apalah ya memang gambar susah kalau saya itu. Pembaca layar saja kadang ada yang nggak akses. Tapi kan dengan kemajuan itu kan bisa saya pakai laptop bisa, pakai HP juga bisa, Android juga bisa. Tapi kan seharusnya kan kalau misalnya memang fair benar-benar ya dites saja. Anak-anak itu yang misalnya dengan difabel kalah enggak. Minimal komputer tuh bisa pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint yang sederhana-sederhana itu dia bisa ngatur kayak margin dan lain-lain lah. Bisa ngetik lancar enggak dia, minimal kan dites seperti itu. Kan ya harusnya seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Terus pernah nyoba di pakai Terang Bangsa juga ditolak. Terus di tempatnya Kak Seto Banyumanik juga sama, alasannya enggak ada tutorial apa, enggak tahu itu maksudnya apa itu. Okay. Alright. Okay. Thank you, Bagus. Semoga cepat ada solusi ya dari pesannya Anda. Maybe di teman-teman di Rotary ada yang bisa menggunakan sedikit koneksinya untuk membantu Bagus. Oke. Nah, saya ada satu pertanyaan ini, Bang Andi. Iya.
kan Bang Andi itu bukan cuma mengangkat cerita-cerita inspiratif dari dunia putih, ya. Bang Andi selalu bilang dunia putih gitu kan. Tetapi juga dari dunia hitam. Nah, saya ada watching beberapa YouTube-nya ya. Yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya gampang saja, Bang Andi. Kayak tadi seperti Bagus. Orang sudah memiliki presumption kalau anak yang tunanetra itu dia tidak bisa begini, tidak bisa begono, tidak bisa begini. Jadi sudah ada, sudah di apa ya istilahnya, sudah ditentukanlah nasibnya dengan kondisinya dia. Nah, kalau saya lihat pada saat Bang Andi interview mereka-mereka, contohnya si Hercules lah atau si John Kay ya, Bukan John Su ya. Bukan, John Kay. Yang notabene mereka ini kan perusuh. Notabene mereka itu orang garis keras banget. Ininya nusuk orang ya iya, bunuh orang ya monggo, bakar rumah ya iya. Tetapi cara Bang Andi menginterview itu seperti bisa memisahkan, menghilangkan semua presumption bahwa mereka adalah orang jahat. Jadi cara Anda menginterview mereka itu sama seperti Anda menginterview orang-orang yang dunia putih yang menginspirasi. Nah, ini sebenarnya yang saya mau tanyakan, bagaimana kita sebagai manusia biasa mengewongke orang, jadi memanusiakan manusia. Nah, ini mungkin yang kita teman-teman Rotary juga kepengen tahu, karena kadang-kadang ya itu ada asumsi dasar yang mau tidak mau membentuk persepsi kita dan akhirnya memberikan keputusan even before kita mendengarkan the real story-nya. Mungkin Bang Andi bisa cerita dari sisi demikian. Ya, betul. Kita sebagai manusia ya, umumnya belum mendapatkan informasi yang lengkap hanya dari satu sudut pandang, perspektif kita melihat seseorang, kemudian kita menghakimi. Ya, nggak ada yang salah sampai di sini ya, karena itu sudah hampir semua manusia seperti itu gitu. Jadi kalau di kitab suci kan dibilang, kamu kalau merasa lebih baik dari orang itu silakan kamu menghakimi. Kamu takar dulu, apakah kamu lebih baik dari dia? Kalau kamu lebih baik silakan kamu menghakimi. Nah, itu artinya kita introspeksi. Ketika kita menghakimi orang, ya, kita menilai orang, apakah kita yakin kita lebih baik dari orang itu? Nah, dalam konteks itulah sebenarnya saya ingin setiap penonton Kick Andy, ya, mencoba melihat kehidupan seseorang dari perspektif yang lebih utuh, ya. Setiap orang punya sisi gelap dalam hidup dia, ada juga sisi terang. Kalau tadi dibilang hitam dan putih tadi ya. Nah, saya tidak membela mereka, ya, jangan salah. Saya mengangkat mereka, ada yang marah sama saya, menganggap Andi Noya menjadikan mereka pahlawan, menjadikan mereka role model, menjadikan mereka sebagai contoh untuk diikuti. Jadi saya mengajarkan orang untuk kamu jadi aja preman, begitu. Karena selama ini kan yang diangkat di Kick Andy selalu orang baik-baik. Kenapa hari ini orang-orang jahat dapat tempat juga di Kick Andy? Begitu umumnya yang protes, yang marah ya. Nah, saya misalnya kenapa angkat Hercules? Satu hari saya dapat informasi bahwa ketika ada kebakaran di Cilincing, Hercules dan teman-temannya yang preman-preman itu datang dengan mobil-mobil box. Satu membantu konsumsi beras, ini sembako dan seterusnya. Membantu buku, tas, sepatu untuk anak-anak yang korban kebakaran. Iya, tapi kan nggak seimbang dengan kejahatan dia. Kenapa itu menjadi begitu penting buat Andi Noya? Saya tidak membela, saya tidak mengatakan jadi preman itu benar, tentu salah, ya. Tapi saya hendak mengatakan ada sisi lain dalam kehidupan manusia yang bisa kita nilai. Ya, apakah perbuatan baik itu tidak punya nilai, tidak punya harga? Iya, tapi itu kan preman, tetap preman gitu loh. Itu hanya kamuflase aja untuk nutupin. Oh enggak, Hercules nggak perlu melakukan itu untuk kamuflase. Semua orang udah tahu dia jahat, titik. Jadi dia mau berbuat apa aja, semua orang akan bilang dia jahat. Tapi kenapa dia mau berbuat? Nah, setelah saya kenal sedikit dalam dengan Hercules, karena sebelum mulai acara ketemu dia, ngobrol sama dia.
Kemudian ada John, nanti saya ceritakan kesimpulan dari 3 orang. Ada Johnny Indo, jangan lupa. Johnny Indo juga penjahat, ya, perampok emas spesialis di Cikini, ya. Kemudian ada John Kay, yang terakhir saya wawancara John Kay di penjara di lapas Nusa Kambangan, sampai lupa. Nah, semua orang marah sama saya. Kenapa penjahat-penjahat itu mendapat tempat di KKND yang notabene dikenal sebagai program televisi yang menginspirasi, yang menampilkan orang-orang baik, dan seterusnya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau berbanding, kalau saya mencoba membandingkan diri saya dengan mereka, dan kemudian beberapa teman saya dalam kehidupannya dengan mereka, ada satu sisi yang luar biasa yang saya lihat. Ini saya kemudian mereverse ke film-film mafia di Italia. Mafia-mafia ini, dan kemudian dalam kehidupan 3 orang ini, ada satu hal yang menurut saya istimewa. Apa itu? Pertama, mereka mencintai keluarga mereka. Dan saya merasa mereka lebih mencintai keluarga mereka daripada saya mencintai keluarga saya. Dan saya melihat daripada teman-teman saya mencintai keluarga teman-teman saya itu. Mereka adalah orang yang sangat peduli pada masa depan anak-anak mereka. Ya, kalau di mafia sana anak-anaknya nggak boleh, walaupun mereka berbisnis narkoba, tapi tidak boleh memakai narkoba. Ini jahat atau tidak? Pokoknya ini selalu akan kontradiksi, kontroversial. Tapi saya nggak mau bahas kontroversialnya, atau kita nggak akan bicara di sini benar dan salah. Saya hanya mau bercerita aja bahwa dalam melihat kehidupan, saya diajarin, karena saya jurnalis, saya selalu mencoba melihat dari semua sisi dulu kehidupan seseorang, baru saya bisa menyimpulkan. Saya nggak pernah baru 5 menit dengerin orang cerita gini, kemudian saya simpulkan ini orang jahat atau tidak. Bahkan saya, 1000 orang bilang orang itu jahat, selama saya tidak pernah menyaksikan kejahatannya atau melihat dengan mata kepala sendiri, saya selalu menganggap orang itu baik. Dan sebaliknya, 1000 orang bilang orang itu baik, tapi sekali saya melihat orang itu melakukan kejahatan, saya bilang ini orang jahat. Jadi saya nggak terpengaruh oleh pandangan orang terhadap seseorang. Tapi saya memandang seseorang dari apa yang dia lakukan dan yang saya lihat sendiri. Jadi kalau saya cuma cerita orang, saya nggak pernah terpengaruh, karena saya jurnalis, jadi selalu melihat semua persoalan dari perspektif yang lebih utuh, data, angka, ini pandangan orang kiri kanan dan sebagainya. Nah, saya angkat itu untuk memberitahu pada setiap orang. Kalau kita menilai orang, kebetulan itu hanya contoh, tapi ini hanya kiasan. Mereka itu hanya kiasan atau hanya model, bukan ansih mereka sebenarnya. Tapi bagaimana saya ingin mendeliver satu sudut pandang atau satu pemahaman bahwa dalam melihat seseorang, kita nggak bisa lihat orang itu hitam putih seperti itu. Ambil contoh misalnya ya, saya tuh sedih kalau ngelihat misalnya ada penjahat, dia maling, ya, kemudian digebukin, dibakar. Saya kalau melihat cuma perspektifnya dia mencuri, masuk rumah orang, kemudian sama orang dipukulin, dibakar, kita akan bilang, rasain lo biar mampus lo. Itu kan begitu. Tapi begitu kita tahu kenapa orang itu mencuri, baru kemudian kita bisa berubah pikiran loh. Karena hari itu, anaknya harus dioperasi dan dia tidak tahu cara lain. Memang salah cara yang dilakukan. Tapi ini orang sebenarnya orang yang bapak yang baik, suami yang baik. Tapi hari itu dia khilaf, hari itu dia nggak tahu jalan keluar. Dia lihat peluang untuk mencuri dan dia mencuri. Kemudian ditangkap, dibakar. Padahal anaknya sedang membutuhkan dukungan dari bapaknya itu. Karena hari itu mereka menunggu bapaknya, karena bapaknya menjanjikan akan mencari uang untuk mengoperasi anaknya yang harus dioperasi kalau tidak mati. Nah, kalau kita lihat dari perspektif itu, ya tapi kan nggak bisa dibenarkan gitu loh. Itu mencuri ya tetap mencuri, itu melanggar hukum, bla bla bla. Ya kita bisa berdebat panjang lebar soal itu. Saya nggak mau masuk di wilayah itu. Tapi saya ingin mengatakan, saya ingin memberi pemahaman pada orang untuk menilai seseorang itu sebaiknya kita lihat secara utuh dulu dari perspektif. Ini kita nggak bicara benar dan salah, tapi sudut pandang sehingga kita tidak cepat menghakimi orang. Ya. Di Indonesia ini orang berbuat baik aja susah, ya. Kita lihat aja orang menghujat orang. Saya selalu bilang kalau orang menghujat itu sebenarnya karena dia tidak berbuat, ya. Dia punya waktu banyak untuk menghujat, mengkritik. Karena ada juga orang-orang yang ketika temannya berbuat baik, dia mencegah agar jangan, ngapain ini? Kenapa?
Karena dia nggak dapat panggilan dan dia nggak mau ada orang lain berbuat baik dan dia tidak. Tapi dia tidak mau tergerak untuk ikut berbuat baik. Jadi berbuat baik di negeri ini itu juga nggak gampang. Rotary Club, saya kalau lihat zaman dulu itu dibilang agen Sionis lah, ini orang tak kaki tangannya Israel lah. Udahlah banyak itu kita dengar gitu. Saya termasuk ya. Pencitraan lah ini. Kalau kita mau dengerin orang seperti itu, kita nggak akan berbuat baik dalam hidup kita. Padahal hidup kita yang mengatur adalah diri kita sendiri. Kenapa kita harus mematut-matut diri kita atas dasar omongan orang? Andino yang ngapain lo? Ngapain ini? Ngapain ini? Ya sudahlah, kalau kamu nggak lakukan, aku ingin melakukan. Jadi aku akan lakukan karena aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang aku lakukan adalah perbuatan baik yang membuat aku bahagia. Gitu loh. Jadi ini yang kenapa sampai kemudian saya angkat cerita tentang Hercules, John Kay. John Kay itu menarik karena sekali lagi nih, saya nggak merasa ada yang kebetulan dalam hidup saya. Selalu saya yakin bahwa Tuhan yang merencanakannya. Jadi malam-malam saya lagi-lagi nih YouTube, tahu-tahu teng ada pengakuan atau kesaksian John Kay dari dalam penjara. Jadi bagaimana dia bersaksi dalam keadaan dia sudah merasa depresi yang luar biasa, frustrasi karena dia diisolasi di satu ruang yang nggak ada suara, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Makanan cuma disorong ke itu. Dan ada salah satu dari petugas di lapas yang satu hari menyorongkan dia Alkitab. Dia marah, Alkitab, dia buang, dia lempar, apa ini pokoknya. Tapi lama-lama kan dia nggak ada kerjaan, mulai buka-buka Alkitab. Dan satu ayat yang kemudian membuka hati dia. Dia nonton di YouTube ya, ada Kiken di kutipannya. Nah, dia menceritakan bagaimana ayat itu mengubah hidup dia. Buat saya menarik, gitu loh. Dan saya akhirnya datang ke Nusa Kambangan, dia cerita. Dan sampai hari ini, kemarin kami masih berhubungan, karena ada satu pengusaha besar, ya, saya nggak sebut namanya, bilang, Pak Andi, bagaimana cara membantu John Kay ya? Saya mau bantu sekolahkan anaknya sampai setinggi-tingginya saya yang biayain. Terus kemudian apa usahanya? Saya tanya ke John Kay. Jadi setelah lepas, kan dia udah keluar dari penjara nih. Saya bilang, Bung, jadi sekarang ngapain aja? Oh, saya kesaksian di gereja-gereja. Tapi di luar itu apa? Oh, saya mau bikin restoran. Saya sama teman lagi ngumpulin dana, bikinin konsep, saya mau bikin bisnis restoran. Saya lapor ke pengusaha itu, dia mau bikin restoran. Boleh nggak aku modalin? Ini nggak ada pinjam-meminjam, aku mau betul-betul bantu dia. Karena orang yang sudah bertobat, sudah baik, jangan sampai masuk lagi ke dunia hitam hanya gara-gara dia nggak tahu jalan keluar lain untuk mencari nafkah. Nah, saya kan waktu itu tanya di dalam dia, mungkin Anda bertobat, mungkin Anda keluar, Anda sendiri merasa sudah cukup hidupku, nggak akan lagi. Tapi anak buah Anda kan membutuhkan bimbingan Anda untuk tetap mencari nafkah dengan cara seperti lama. Bagaimana kalau Anda kemudian jatuh hati, iya kasihan ya anak-anak ini, kalau aku insaf, aku bertobat, aku nggak jadi preman lagi, lalu yang masih jadi preman ini, cari makannya gimana? Nggak ada orang kalau mau bilang, sekarisma dia, sama dengan Hercules kalau ditinggalkan. Nah, orang-orang seperti dia ini, datang masuk dari kemiskinan, ya Johnny Indo itu semua hampir sama, kemiskinan, pengaruh lingkungan, berjuang untuk bisa mempertahankan hidup dengan cara yang salah, tapi tidak ingin mewariskan itu semua pada anak generasi berikutnya. Dia ingin dialah yang jadi korban, anak-anaknya dan cucu-cucunya jangan sampai mengikuti jejak mereka. Nah, jadi kadang-kadang kita harus menyadari kenapa tapi kan sudah kaya, sekarang bisa insaf dong. Kita kalau ngomong gampang, tapi panjang ceritanya. Kira-kira begitu. Ya, thank you. Luar biasa sekali Bang Andi. Itu yang kita harus asah ya sebenarnya. Karena nggak semua orang punya background jurnalis yang harus lihat dari kiri, kanan, depan, belakang. Kadang-kadang kita 10 detik aja kita kesannya bisa, nih orang kayak gini nih ya, gitu kan. Padahal butuh semua sudut untuk bisa ngebongke orang ya, memanusiakan manusia. Oke, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan Bang Andi, cuma memang rata-rata dia kepengen ketemu Bang Andi. Semuanya bilangnya, salah satu kepengennya ketemu Bang Andi. Ini baru kali ini Bang ada tamu yang lebih populer dari saya. Mereka semua rata-rata bertanya yang sama. Tapi ada satu mungkin pertanyaan yang ada berhubungannya dengan benihbaik.com nih Bang Andi. Kalau boleh saya
simpulkan sedikit, Bang Andi dengan Kick Andy-nya itu kan sudah banyak sekali kalau mau cari donatur, mau cari sponsor, segala macam udah gampang banget. Udah ada yayasan Kick Andy. Terus kenapa juga malah bikin startup dengan crowdfunding-nya si benihbaik.com nih, Bang Andi? Iya, kalau melalui sebuah yayasan ya, seperti Kick Andy Foundation misalnya, saya merasa bahwa ini jembatannya kecil aja ya. Orang mau datang minta bantuan harus cari Andi Noya dulu, harus ke Metro TV mungkin, harus ketemu tim Kick Andy Foundation ya. Jadi akses untuk minta bantuan itu pintunya kecil ya, karena harus ada interaksi dengan tim dari Kick Andy Foundation atau saya pribadi. Kemudian orang yang mau menolong, membantu, itu harus cari-cari saya dulu. Pak Andi, aduh akhirnya saya ketemu, sudah lama loh saya ingin berdonasi, ingin membantu, ingin ini, ingin itu. Tapi baru sekarang ketemu Pak Andi. Artinya pintunya begitu kecilnya sehingga orang mau masuk aja mendapat kesulitan karena konvensional. Nah, dengan teknologi digital yang berkembang, saya kan juga melihat misalnya kitabisa.com dan lain-lain. Itu teman-teman saya juga karena saya dulu yang endorse, yang ikut bantu Timmy dan teman-teman di Kitabisa. Saya bilang, iya ya, sebenarnya kan saya sudah mau pensiun ini. Saya udah declare bahwa Kick Andy udah akan selesai, kira-kira 2 tahun. Ini udah 1,5 tahun. Jadi seharusnya setengah tahun lagi saya udah pensiun, saya udah beli tanah di desa, saya mau tinggal di desa. Saya udah berjanji sama penduduk desa sana bahwa saya akan membantu mereka mengubah desa mereka menjadi desa wisata, dan saya sudah memulai. Saya bekerja sama dengan santri-santri di pesantren, ada 3 pesantren di sana, pondok pesantren. Kiai-kiainya luar biasa. Kita bikin perkebunan kopi, kemudian ada gula semut ya, brown sugar, pertanian organik dan lain-lain. Jadi kita udah mulai dan bikin koperasi dan seterusnya. Jadi mimpi saya tinggal di desa itu, saya ikut membantu warga desa bagaimana agar desa ini menjadi tujuan wisata dan bisa kemudian mensejahterakan. Jadi saya tinggal di situ, tapi saya punya sesuatu yang bisa saya berikan. Jadi semua udah siap. Yang nggak siap sebenarnya istri saya. Dia bilang, Andi Noya, gini loh, semakin tua, kita tuh harusnya cari rumah yang semakin dekat dengan rumah sakit. Kamu malah jauh di pedalaman sana, di desa. Aduh, ini keputusan yang mungkin salah. Tapi karena dia lihat saya antusias, dia bilang, aku tidak mendukung, tapi aku juga tidak menolak. Gitu kan. Jadi dia setengah hati sebenarnya. Tapi kalau saya minta duit buat beli ini, tanaman ini untuk beli, pokoknya perbaiki tanah kita, dia setuju. Bahkan saya bilang, ini ada, ini jadi ceritanya. Ada Pak Haji, 2 minggu sebelum meninggal, dia datengin saya, bilang, Pak Andi, saya punya sawah, boleh nggak Pak Andi beli? Saya bilang, aduh, saya nggak butuh sawah. Sawahnya kira-kira 2 kilo dari tanah saya. Waduh, Pak, saya cuma mau tinggal di sini. Tapi tolonglah Pak Andi, saya kelihatannya akan meninggal. Dia bilang gitu, kaget saya. Saya ingin wariskan, lebih baik waktu saya hidup, saya wariskan untuk anak-anak saya uang hasil penjualan sawah. Akhirnya saya beli sawah itu tanpa melihat sawah itu. Saya nggak tahu di mana, saya bilang ya sudahlah saya beli gitu lah. Terus kemudian kepala desa bilang, itu untuk apa? Itu ada banyak padinya, untuk apa? Saya bilang, biasanya bagaimana? Oh, biasanya bagi 60%, 40% hasil padi. Saya bilang, jatah saya berapa? 40% Pak Andi. Udah 40% itu setiap panen, karena masih dikelola oleh buruh tani. Yeah. Setiap 40% jatah saya, tolong pilihkan orang yang paling miskin, yang paling membutuhkan di desa itu. Jadi setiap kali panen, saya cuma dilaporin. Cuma kemarin dia bilang, Pak Andi sekali-sekali nyobain dong berasnya, dikirim ke Jakarta. Ternyata enak, kata istri saya, enak banget nih. Minta terus dong jatah kita, gitu kan. Biasa perempuan nggak mau rugi. Nah, jadi itu yang terjadi. Tapi toh penolakan itu luar biasa. Teman saya, Metro TV, semua orang bilang kalau Andi Noya pensiun, berarti Kick Andy tutup. Oke, programnya yang menginspirasi itu katanya ya, tutup. Kick Andy Foundation pasti akan ikut tutup. Lah, ini berarti Andi Noya membakar jembatan kebaikan itu tadi. Wah, ini jadi beban buat saya. Nah, dengan adanya teknologi digital, kebetulan saya bilang bukan kebetulan. Pada saat seperti itu saya dipertemukan dengan satu anak muda yang jago coding. Dia bilang, Bang Andi, jangan pensiun. Kasih waktu 3 tahun, saya bikinin sebuah startup, sebuah crowdfunding platform, nanti habis itu mau pensiun, mau mati juga nggak apa-apa, karena ini pasti akan bisa jalan dengan sendirinya.
Nah, itu yang membuat benihbaik.com lahir sampai hari ini. Dan ya, saya ya puji Tuhan, alhamdulillah, karena ketika COVID, peran platform seperti ini menjadi penting. Orang nggak usah keluar rumah, nggak usah sibuk ke bank, kemudian beli sembako dan membantu. Platform ini sudah menyediakan semuanya, termasuk sampai ke pembagian APD dan sembako. Itu sudah bisa kita lakukan. Nah, ini yang membuat saya kemudian mereverse kembali kepada cerita Danlog tadi. Tadinya saya pikir hidup saya ya mengalir juga. Saya nggak ngerti, saya tidak pandai membagi tahapan dalam hidup saya. Gitu. Saya pikir ya sudah begitu aja. Ada tugas yang diberikan Tuhan kepada saya untuk seperti yang saya lakukan. That's it. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menariknya dari Danlog. Kalau kita punya waktu, sebenarnya saya ingin putar, tapi saya separuh itu saya akan percepat aja, karena di ujung cerita Danlog, video ini, Danlog itu mampu mendefinisikan perjalanan hidupnya, yang kemudian saya bilang, ini sebenarnya adalah tahapan yang akan dilalui setiap orang. Cuma, nggak semua orang pandai merumuskan tahapan dalam kehidupan dia. Ya, di situ misalnya dia menyebut, tahap pertama adalah survival. Survival itu ketika gaji kita masih kecil, ya kita baru bekerja, uang itu pas-pasan, mau ngontrak rumah masih berat bayarnya, mau beli rumah nyicil masih berat, bayar listrik susah, bayar air, bayar sekolah anak, atau kehidupan kita mau makan yang enak sedikit nggak bisa, gitu ya. Itu survival. Jadi pada awal kehidupan kita, pada waktu kita mulai memulai karir, itu kehidupan kita hampir sama semua. Tentu kecuali kalau kita lahir dari keluarga kaya, yang baru lahir udah jadi jutawan ya. Tapi ini saya bicara secara umum ya. Nah, tahap berikutnya oleh Danlog disebut sebagai tahapan security. Security itu ketika gaji kita udah mulai cukup lah. Kita mau bayar cicilan ini bisa, bayar cicilan motor bisa, ya mobil sederhana sudah bisa, bayar kontrakan nggak lagi pusing, ya dan seterusnya. Artinya mau makan enak sedikit ya bolehlah, sekali seminggu, 2 kali seminggu. Nah, itu sudah secure hidup kita, sudah merasa aman, ya, security. Tahapan berikutnya oleh Danlog itu disebut sukses. Nah, disitulah baru kita merasa kita sukses dalam hidup. Apa itu? Oh, gaji kita udah pokoknya lebih dari cukup. Kita mau ke Eropa, ke Amerika, mau piknik, bisa. Naik di bisnis kelas, bisa. Makan enak setiap minggu, bisa. Beli mobil bagus, bisa. Kemudian kita dikenal atau terkenal. Waduh, kemana-mana, halo Pak, halo Bu, ini kita dikenal. Ya, omongan kita didengar orang. Kalau kita ngomong semua orang dengerin gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai ukuran sukses. Walaupun, nah ini selalu saya ulang ini, saya menyetir Jack Ma. Jack Ma bilang, kalau kita miskin, ya, itu nasihat kita oleh orang-orang dianggap kentut aja. Ya, tapi kalau kita kaya, kentut kita itu dianggap nasihat oleh orang-orang. Nah, artinya apa? Kemiskinan ini memang persoalan. Jadi ada beban dalam hidup kita kalau kita miskin tadi. Nah, sukses itu yang membuat orang merasa itulah puncak tujuan hidup kita, puncak kebahagiaan kita sebagai manusia. Tapi kenapa di awal cerita saya bilang banyak orang-orang kaya tidak bahagia? Tapi jangan miskin juga. Biasanya orang miskin nggak bahagia juga karena pusing mikirin cari makan. Ini maksud saya gini lah. Jangan kemudian materi itu jadi tujuan hidup kita. Nah, bolehkah saya putar ini videonya 8 menit tapi saya potong di tengah karena cerita tentang bapaknya sakit itu semua sudah saya ceritakan. Boleh ya? Gimana nih panitia? Kita ada waktu? Atau sudah nggak ada waktu? Terserah. Kalau nggak ada waktu ya kita skip aja. Gimana? Sedikit. Sorry? Sedikit sepotong tadi ya. Silakan. Atau kita skip aja. Jangan mengganggu waktu kita. Sebenarnya waktunya kita sudah memang molor Bang Andi karena itu tadi kalau dengerin cerita orang yang sudah mau udah lewat dari masa sukses, saya tidak mau stop di sukses. Sukses itu kan beda ya. Kan ada yang legacy mungkin paling akhir ya. Itu kita jadi dengerin Bang Andi itu udah kayak seperti begini ya, dua-duanya dengerin aja. Atau gini, saya cerita aja, nanti kalau mau cari tinggal browsing ya, Danlog, judul videonya banyak sekali dia, tapi ambil yang Invisible Kid ya, itu
itu awal-awal dia membuat video menceritakan tentang kehidupan dia. Karena setelah sukses, banyak orang pikir itulah ujungnya, itulah puncaknya. Ternyata enggak. Jadi dia mendefinisikan satu di atas sukses adalah signifikan. Signifikan ini berangkat dari penyesalan orang tua nggak ada dan seterusnya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, dia baru menyadari ternyata hidup kita tidak berhenti pada sukses aja, ya, kuah materi, dikenal, terkenal, didengar orang dan seterusnya. Enggak. Ternyata kebahagiaan yang paling hakiki itu ada pada tahapan berikutnya. Apa itu? Dia menyebutnya signifikan. Nah, signifikan ini artinya apa? Hidup kita bukan buat diri kita sendiri lagi, gitu loh. Hidup kita bukan mengenai diri kita sendiri, tapi hidup kita adalah bagaimana agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini esensinya. Jadi kita nggak harus melalui semua tahapan tadi, tapi bagaimana kita langsung pada signifikan tadi. Artinya hidup kita ini, dalam tataran apapun juga, banyak orang pikir kita harus kaya dulu baru berbagi, karena pikirannya materi, dan pikirannya harus berbagi dalam jumlah yang besar. Enggak juga. Keterampilan kita, keahlian kita bisa belajar komputer, kita pintar komputer, kita ajarin ke anak-anak miskin, kita bisa bahasa Inggris, ajarin karena bisa main gitar, piano, macam-macam. Jadi kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki. Kalaupun dengan crowdfunding benih baik misalnya, kita mau bagi berapa, duitku cuma 10.000. Nah, kalau kita berbagi 10.000 dan ada 1.000 orang berpikiran sama, udah aku bagi 10.000, ya 1.000 kali 10.000, kira-kira begitu. Jadi jangan merasa kecil, merasa rendah diri, hanya karena kita berbaginya hanya kecil yang kita rasakan, padahal impact-nya besar sekali. Nah, terakhir, saya ingin meyakinkan kita semua di sini bahwa berbagi itu tidak harus tadi ya uang jumlah besar, tapi ada satu video ini singkat aja saya putar. Video ini menceritakan tentang bagaimana kita hanya dengan tangan kita ini kita sudah bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita untuk kebaikan. Ya, ini animasi jadi harusnya tidak membosankan. Jadi saya coba share ya, singkat aja sebagai penutup. Ya, thank you. Tentang oke. Itu tadi sedikit cerita ya. Jadi di ujung ini saya hanya bilang bahwa
hidup itu singkat ya, kita tidak tahu Tuhan kasih kita kesempatan hidup berapa lama lagi. Kemudian hidup itu kan harus bermakna ya. Percuma kita hidup dalam usia yang panjang tapi nggak ada makna dalam hidup kita ini. Kemudian tentu saja karena kita tahu hidup kita nggak tahu berapa lama, ya kita harus tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Itu tagline-nya benihbaik.com. Luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya dong buat Bang Andi. Bang Andi luar biasa sekali inspiration-nya. Ini kalau saya bacain semuanya mungkin nanti kepalanya Bang Andi agak besar ya karena semuanya merasa terinspired gitu kan. Otak ya. Untuk mereka-mereka yang sorry banget ini karena acaranya agak molor, saya tidak bisa bacakan, banyak yang tidak bisa saya bacakan, tapi untuk para pemenangnya tetap akan mendapatkan beberapa door prizes, jangan khawatir. Saya rasa semuanya sudah dijawab dengan lugas oleh Bang Andi, dan banyak sekali orang yang merasa terinspire dan jadi seger lagi nih, semangat lagi kita untuk berbagi, Bang Andi. So, thank you banget sudah berkesempatan untuk berbagi sama kita pagi hari ini. Saya akan berikan waktu mungkin 1 menit untuk DJ untuk melakukan closing. Atau ada yang mau dipesankan? Baik, terima kasih DDT Susana dan Bang Andi luar biasa. Banyak pesan Japri ke saya, termasuk saya sendiri. Kami hampir terus meneteskan air mata, terharu ya mendengarkan apa yang disampaikan, menggarisbawahi kami tadi disampaikan membakar jembatan kebaikan. Ini sebagai flashback introspeksi bagi kami semua, Rotarian yang ada di sini, juga Rotary Actor, anak-anak muda kami. Apa yang sudah kami lakukan bersama Rotary ini ternyata luar biasa. Dan berbahagia kami bisa ikut menjadi bagian dalam investasi ini. Seperti tadi disampaikan, tidak perlu menunggu kaya raya untuk menjadi orang yang mau memberi dan berbagi. Percuma hidup panjang tanpa sebuah makna. Sebuah inspirasi yang sangat indah ini dan membuat beberapa peserta di sini langsung japri dan sangat ingin untuk bergabung bersama Rotary. Sebuah ajakan inspirasi kebaikan ini, insya Allah ke depan, mohon doa restu Bang Andi dan semuanya, agar lebih banyak lagi orang ikut bersama-sama. Bang Andi hanya cerita seperti ini, orang tertarik untuk join dengan Rotary. Bagaimana caranya? Sangat mudah, maka silakan bisa diakses Mas Wahyu, silakan alamat sosial media kami, dan mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi lagi, Bang Andi, karena banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sangat senang sekali untuk hari ini, rasanya memang kurang ya, Mbak Susana, bahwa inspirasi ini membuat kita tuh semakin terbuka hati dan merasa bahwa ini jalur yang benar yang kita pilih. Ada tadi Pak District Governor Andri Soeharto dari Malaysia juga ikut mendengarkan dan beliau juga terharu, kami semua terharu. Dan terima kasih untuk rektor kami, Mas Naim ada di sini juga sampai nggak berani, banyak yang nggak berani pasang screen Bang Andi karena menangis semua. Terharu bahwa ada chemistry, ada koneksi, dan Mas Naim ini yang membantu memfasilitasi ide untuk mengundang Bang Andi di sini, dari obrol-obrol dengan Presiden Diana di Surabaya, akhirnya terjadi hari ini. Betul yang disampaikan, tidak ada kebetulan dalam dunia ini. Dan mohon doa restu juga untuk next project di akhir masa periode saya memimpin Rotary District 3420. Selain webinar ini ada program untuk anak-anak. Monggo yang ada di forum ini apabila ingin ikut bergabung, silakan Mas Wahyu, program next project kami bersama dengan Sri Chinmoy di Amerika dan di seluruh dunia bersama dengan Rotary District 3420. Kita akan memberikan hadiah liburan buat anak-anak. Bagi yang ingin ikut berpartisipasi, bisa langsung menghubungi kami. Dan kita ingin bahwa anak-anak Indonesia ini dalam kondisi pandemi tetap menikmati liburan. Kita akan datang ke rumah mereka, membawakan boneka, membawakan mainan, membawakan buku, membawakan bingkisan untuk anak-anak ini. Dan seperti yang Bang Andi tadi katakan dan kita semua, maka satu penutup dari saya, wherever you go, carry happiness with you. Terima kasih sekali untuk kebersamaan ini dan semua sponsor, pendukung acara ini yang memberikan hadiah-hadiah. Terima kasih. Ada Intrafood Jaiwangi, jangan lupa Intrafood Jaiwangi mengirimkan kepada Bang Andi untuk dicoba karena produksinya dari Solo, ini kebetulan. Dan ini juga diproduksi, pemiliknya adalah juga anggota keluarga besar Rotary, dan ada
sebuah produk lagi dari Eji Siani, Asset Governor kami di Surabaya, ini Rehab Element. Jadi ini oil yang sangat dibutuhkan untuk aromaterapi, yang sangat bagus, jadi bisa juga dipakai untuk kita healing. Dan yang pasti selalu mensupport BPR Lestari, yang sangat luar biasa, yang CSR-nya banyak sekali. Silakan BPR Lestari, apa saja yang sudah dilakukan, Mas Wahyu ini, invest in humanity juga. Terima kasih BPR Lestari atas nama Distrik 3420 yang telah ikut mendonasikan CSR-nya untuk kegiatan bagaimana kami membantu pemerintah untuk fight COVID-19, kegiatan yang sangat luar biasa. Sekali lagi atas nama Distrik 3420, Bang Andi, terima kasih sekali untuk kehadiran dan berkenannya untuk sharing, karena selama ini Bang Andi mengeksplor orang lain, menceritakan tentang orang lain. Kali ini kami benar-benar terharu, ternyata apa yang digali dari orang lain itu berangkat dari diri Bang Andi sendiri, dan baru kali ini kita mendengarkan kisah cerita yang betul-betul luar biasa, yang kalau ini diteruskan bisa sampai panjang karena satu koneksi, kami satu visi misi, dan semoga kita terus bisa menginspirasi dan insya Allah Rotary bisa hadir di setiap nafas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pemenangnya silakan pakai ke Instagram Rotary D3420. Ini nanti akan hadiahnya akan dikirimkan langsung dari para sponsor. Jadi Ibu Ratna, oh ada Pak Octavius. Pak Octavius, by the way, halo, itu suami saya. Jadi kalau dia muji, tadi itu agak sentimen pribadi kalau itu sih ya. Kemudian ada PP Budi Laksono, Presiden Aceh, PP Manois, Erna dari Bali, Ayu Surya, Eni Ambarsari, Dharma Kusuma, PP IR, dan juga yang birthday boy hari ini, PP Jonsu. Saya mau menutup bincang-bincang kita dengan suatu quote yang mengatakan demikian. Small kindness, when multiplied by million of people, that can transform the world. Jadi sebuah kebajikan ketika dilakukan oleh jutaan orang dapat merubah dunia. Semoga sharing kita di pagi hari ini menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banget untuk Bang Andi Noya, Distrik Governor Febri, dan juga semua yang hadir di sini yang masih bersama kita sampai mungkin udah jamnya memakan siang sebentar lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, salam Rotary. Terima kasih semuanya.